Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dira Zahwa. Di sini saya akan mempresentasikan analytical notebooknya yang berjudul Pemodelan Gestal 11 pada data jumlah perjalanan wisatawan Nusantara di Kalimantan Barat. Nah, tujuan dari analisis ini adalah membangun model Gestar untuk melihat pola jumlah perjalanan wisatawan dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu pengaruh waktu dan juga pengaruh antar wilayah. Nah, lalu data yang digunakan dari penelitian ini adalah data jumlah perjalanan wisatawan Nusantara menurut kabupaten atau kota tujuan di Kalimantan Barat yang diperoleh dari BPS Kalimantan Barat dengan periode pengamatan selama dari Januari 2023 sampai April 2026. Nah, sehingga terdapat 40 periode pengamatan yang digunakan. Lalu, penelitian ini juga menggunakan 3 wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, dan juga Kabupaten Bengkayang. Yang dapat kita lihat dari petanya, ketiganya ini saling bertetanggaan, di mana Mempawah itu berwarna merah, Landak itu berwarna biru, dan Bengkayang berwarna hijau. Oke, nah selanjutnya kita akan demonstrasi syntax R-nya, di mana yang akan pertama tuh kita install dulu package-nya atau kita panggil. Nah, di mana package Magic ini kita gunakan untuk operasi matriksnya, lalu package ML matrix itu kita gunakan untuk menghitung akurasi seperti MAPE-nya, lalu T-series itu untuk analisis dari waktunya. Nah, lalu yang kedua kita masukkan data jumlah perjalanan wisatawan Nusantara yang 3 wilayah itu, yaitu Mempawah, Landak, dan Bengkayang. Nah, setelah kita masukkan datanya, kita eksplorasi data awal dulu menggunakan fungsi summary. Nah, untuk kita melihat ringkasannya seperti nilai maksimumnya berapa, nilai maksimumnya, nilai median, dan juga nilai rata-ratanya. Lalu kemudian kita hitung standar deviasinya. Nah, standar deviasi dengan fungsi SD, di mana kita untuk mengetahui tingkat variasi masing-masing wilayah. Lalu ketiga kita lihat visualisasi time seriesnya dulu, plot time seriesnya. Nah, di sini kan udah dapat plot time series masing-masing wilayah, yaitu di wilayah Mempawah, wilayah Landak, dan juga wilayah Bengkayang. Nah, plot time series ini kita gunakan buat melihat apakah dia ada tren, ada musiman, dan juga fluktuasi tertentu. Lalu setelah kita lihat PACF dan ACF ini yang kita gunakan juga buat identifikasi modelnya. Lalu kita bentuk matriksnya. Nah, karena kan Gestar itu merupakan model yang berbasis matriks, maka data yang tadi itu kita ubah jadi matriks. Misalnya kolom 1 baris 1 itu Mempawah, kolom 2 baris 2 Landak, kolom 3 baris 3 itu Bengkayang. Nah, lalu setelah kita bentuk matriksnya, kita hitung matriks bobot spasialnya. Dimana kan kita tahu tadi dari petanya tersebut yang per wilayah itu saling bertetangga. Kalau setelah kita normalisasikan, dia setiap wilayah akan setiap baris tuh akan sama dengan 1. Nah, maka yang misalkan bagian ini kan kolom 1 baris 1 yang merupakan Mempawah. Nah, karena dia ke dirinya sendiri berarti dia 0. Nah, kalau dia ke tetangganya, ke orang lain, dia 0,5. Karena kita normalisasikan. Jadi setiap baris itu jumlahnya 1. Lalu kemudian kita hitung komponen spasialnya, yaitu W dikalikan dengan Y, di mana W kali itu merupakan perkalian matriks bobotnya dengan data yang menghasilkan rata-rata tertimbang dari wilayah tetangga. Nah, nilai itulah kita akan menjadikan variabel penjelas dalam model Gestarnya. Lalu kita susun desain matriks Gestarnya, di mana itu tuh kita misalnya yang bagian X1 nih. Nah, X1 nih kita berarti kan mau melihat hubungan antara lak dengan dirinya sendiri dan lak dengan tetangganya. Ya, ketiga matriks itu kemudian kita gabung menjadi matriks blok diagonal. Nah, matriks inilah yang akan kita gunakan untuk proses estimasi parameter. Lalu kita lanjut ke estimasi parameternya. Nah, parameter kita tuh parameter model diestimasi menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square. Nah, sekarang kita lanjut ke uji kesederhanaannya. Nah, di mana uji kesederhanaan itu kan kita udah dapat P0 sama P1-nya. Nah, lalu kita bentuk matriksnya. Matriksnya tuh seperti
P0 ditambah P1 kita kalikan dengan matriks bobotnya. Nah, setelah kita dapat matriks B-nya tuh, kita cari nilai eigennya. Nah, kita cari nilai eigennya dan dapatlah nilai eigennya ada 3. Nah, kita cari nilai eigen yang paling maksimum. Nah, kalau nilai eigen maksimumnya kurang dari 1, maka dia berarti sudah stasioner. Nah, ini kan kita dapat nilai eigen maksimumnya itu 0,9915 sekian. Nah, berarti kan itu kan masih kurang dari 1. Nah, sehingga model ini tuh stasioner. Setelah kita parameter kita dapatkan, kita lanjutnya untuk peramalan, menghasilkan nilai taksiran atau peramalan. Nah, pertama kita setelah dapat nilai peramalannya, kita bandingkan dengan data aktualnya. Nah, dilihat kalau dari data aktualnya tuh, yang data aktualnya yang warna hitam dan data taksirannya atau peramalan itu warna merah putus-putus. Nah, kita semakin berhimpit gitu, semakin dekat gitu kan, berarti semakin baik kemampuan modelnya. Nah, lalu kita lanjut ke akurasi modelnya, yaitu pertama kita cari errornya dulu. Setelah kita dapat errornya, baru kita akurasi modelnya, yaitu dengan RMSE dan MAPE. Nah, kalau RMSE itu kita nunjukkan besar rata-rata kesalahannya, lalu sedangkan MAPE itu kita lihat dari presentasinya. Nah, kalau MAPE-nya kurang dari 20%, maka modelnya itu baik gitu. Oke, lalu sekarang kita lanjut ke residual diagnostiknya. Nah, residual diagnostiknya kita uji normalitas dan juga uji independensi. Nah, uji normalitas kita menggunakan Kiki plot. Dari Kiki plot ini kita lihat untuk Kiki plot yang bagian bawah itu dia rata-ratanya titik-titiknya itu masih menyebar di garis signifikansinya. Nah, berarti salah satu titik ini udah normal. Lalu kita lanjut ke bagian Kiki plot yang kedua itu sama juga. Nah, berarti dia kan rata-rata dia normalitas. Dia udah terkonsumsi normal atau normalitas. Lalu untuk uji independensinya kita menggunakan ACF residual. Nah, karena kita menggunakan ACF residual, kita tuh melihat ada tidaknya autokorelasi yang tersisa. Nah, setelah kita lihat di plot ACF dan ketiganya ini masih terdapat lag yang keluar, berarti dia masih adanya autokorelasinya. Masih terdapat autokorelasinya. Nah, lalu kita lanjut ke forecasting, yaitu kita mau meramalkan 4 periode ke depan. Berarti kan tadi kan datanya sampai April 2006. Berarti 4 periode ke depan sampai Agustus 2006. Nah, setelah kita dapat dari R-nya ini, kita bentuklah persamaan modelnya. Nah, setelah kita dapat dari estimasi parameter itu, di mana untuk mempawah, dia pada koefisien temporalnya tuh 0,655. Lalu koefisien spasialnya itu 0,4196. Nah, lanjut untuk landak itu untuk P0-nya 0,7638, lalu untuk P1-nya 0,1836 dan seterusnya. Nah, itu koefisien temporal itu menunjukkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan pada bulan sekarang dipengaruhi oleh jumlah perjalanan pada bulan sebelumnya di wilayah yang sama juga. Nah, sementara koefisien spasialnya itu menunjukkan adanya pengaruh wilayah-wilayah yang bertetangga sesuai dengan bobot Queen contiguity. Nah, misalnya di Kabupaten Mempawah. Nah, Kabupaten Mempawah kan memiliki koefisien spasialnya paling besar, yaitu 0,4196. Nah, sehingga perubahan jumlah wisatawan di Mempawah ini relatif lebih dipengaruhi oleh kondisi wilayah tetangganya dibandingkan 2 wilayah lainnya. Nah, kalau misalkan di Landak kan dia mempunyai koefisien temporalnya paling besar, yaitu 0,76 sekian. Nah, sehingga perubahan jumlah wisatawan di Landak ini dipengaruhi oleh kondisi landaknya sendiri, wilayah landaknya sendiri gitu, pada periode sebelumnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke forecasting, di mana untuk forecastingnya 4 periode ke depan atau bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, pada Kabupaten Mempawah di bulan Mei dia mendapatkan perjalanan sekitar 78.000 sekian, lalu
di bulan Agustus dia sekitar 79.000. Nah, di Kabupaten Landak Bangkayang dia mengalami penurunan, di mana di Kabupaten Landak di bulan Mei dia sekitar 63.000. Nah, dan lalu di bulan Agustus dia menurun sekitar 61.000. Lalu di Kabupaten Bangkayang juga dia di bulan Mei sekitar 71.000. Nah, sedangkan dia di bulan Agustus dia menurun di 68.000. Nah, secara keseluruhan atau secara umum tidak ada lonjakan yang ekstrim, sehingga model mampu memprediksi dalam jangka pendek ini cukup stabil. Lalu kita lanjut ke tingkat akurasi modelnya. Nah, di mana MAPE ini merupakan menunjukkan presentasi rata-rata kesalahan prediksi, dan RMSE itu menunjukkan besar rata-rata kesalahan dalam satuan jumlah perjalanan. Nah, di mana kita lihat MAPE yang paling kecil itu di Kabupaten Landak. Nah, sekitar 0,387, sehingga di Kabupaten Landak modelnya akurasinya baik. Lalu disusul dengan Bangkayang dan Mempawah. Nah, karena Mempawah paling besar dibandingkan dua wilayah lainnya, tapi juga masih kecil, masih di rentang di bawah kurang dari 20%, berarti masih tingkat akurasinya masih sangat baik. Lalu di nilai RMSE-nya itu menunjukkan pola yang sama juga. Landak dan Bangkayang memiliki kesalahan prediksi yang kecil dibanding dengan wilayah Mempawah. Nah, lalu berdasarkan seluruh tahapan analisis ini terdapat beberapa temuan. Yang pertama, model geser 1-1 tuh berhasil menangkap hubungan temporal sekaligus spasial antar wilayah. Lalu yang kedua, pengaruh historis atau temporal itu lebih dominan di wilayah Landak. Nah, sedangkan untuk wilayah tetangganya itu paling dominan di daerah Mempawah. Lalu yang ketiga, hasil peramalan menunjukkan polanya yang relatif stabil meskipun terdapat kecenderungan penurunan di wilayah Bangkayang dan juga Landak. Lalu yang keempat itu modelnya memiliki akurasi yang sangat baik, di mana MAPE-nya di bawah kurang dari 0,1%, sehingga masih layak digunakan untuk peramalan jangka pendek.